Sebelumnya, Jordan telah menelepon Mandy untuk menanyakan keberadaan Victoria, dan dia bahkan menyuruhnya untuk memberitahunya begitu dia mendapat kabar tentang Victoria. "Halo." Jordan menjawab dengan cepat. Di sisi lain, Mandy bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Steele, saya baru saja menerima telepon dari tetangga saya di DC yang memberitahu saya bahwa seseorang memercikkan cat ke pintu rumah saya dan saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda. Apa kamu baik-baik saja?" "Apa? Seseorang memercikkan cat ke pintu?" Jordan tercengang, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi saat dia menatap tajam ke arah Chris, yang ada di depannya. Dia baru saja merobek dekorasi untuk pernikahan Chris, jadi dia menganggap bahwa pria parubaya itu pasti pergi untuk mengeluh kepada Chris. Dia menganggap bahwa bawahan Chris pastilah yang memercikkan cat ke pintu. Jordan dalam suasana hati yang buruk dan dia berkata, "Mandy, aku baik-baik saja. Masalah ini memang ada hubungannya dengan saya, dan saya tahu pelakunya di balik itu. Aku akan memberimu penjelasan." Lagi pula, dia tinggal di rumah orang lain, jadi dia merasa tidak enak pintu Mandy terkena cat karena masalah yang disebabkan oleh Jordan. Karena Mandy dirawat dan dipromosikan oleh Victoria, dia secara alami tidak akan peduli tentang hal-hal itu dengan Jordan. Dia berkata dengan murah hati, "Hei, Tuan Steele, Anda tidak perlu memberi saya penjelasan apapun. Bagus, bahwa kamu baik-baik saja. Sisanya semua masalah sepele." Petik 2. Namun, Jordan berkata, "Mandy, saya tidak tahu kemana Victoria pergi sekarang. Aku tidak bisa terus tinggal di rumahmu. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengirimkan kunci rumah Anda kembali kepada Anda melalui kurir." Namun, Mandy berkata, "Tidak perlu. Tuan Steele, tetaplah di sana. Anda tidak harus seformal itu dengan saya." Petik 2. Jordan sekarang dalam situasi yang berbeda dari sebelumnya, dan dia tidak bisa lagi memberi Mandy apapun. Karena itu, dia bersikeras, "Sudah diselesaikan. Aku akan menutup telepon sekarang." Setelah menutup telepon, Jordan bergegas ke Chris dengan mengancam dan bertanya, "Apakah Anda pelakunya di balik percikan cat?" Chris diam-diam masih mencicipi si bas buatan Jordan, yang justru sangat ia nikmati. Dia tertegun sejenak setelah mendengar pertanyaan Jordan. Dia kemudian meletakkan sendok garpunya dan berdiri dengan marah. "Oh, jadi orang yang merobek dekorasi pernikahanku adalah kamu, brengsek. Saya bertanya-tanya siapa yang begitu menjengkelkan hingga merobek dekorasi untuk pernikahan saya dan Lauren." Petik 2. "Ya, saya yang mengirim anak buah saya untuk memercikkan cat di rumah itu, tapi saya ingat pemiliknya adalah seorang wanita. Apakah Anda hidup dengan kecepatan orang lain?" Jordan berkata, "Bagus kalau kamu mau mengakuinya." Jordan segera mengangkat telepon untuk memanggil polisi. "Polisi, saya ingin melaporkan kejahatan. Seseorang memercikkan cat ke pintu rumah yang saya tempati. Nama saya Jordan dan saya tinggal di..." Setelah melaporkan kejahatan itu, Chris tertawa tak terkendali dan bertanya, "Jordan Steele, kamu benar-benar tidak tampak seperti keturunan keluarga bergengsi. Bagaimana Anda begitu berpikiran sederhana?" Petik 2. "Kamu pikir kamu bisa menempatkanku di balik jeruji besi begitu saja? Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda tahu berapa banyak antek yang saya miliki?" Petik 2. Chris berpunuk dengan arogan dan kemudian memanggil Rob masuk. "Rob, suruh anak yang memercikkan cat di pagi hari untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Paling lama dia akan ditahan selama 10 hari dan didenda beberapa ratus dolar. Katakan padanya dia akan mendapatkan $1.500 untuk setiap hari dia tinggal di sana." Rob terkekeh dan berkata, "Hei, itu sangat bagus. Anda membuat saya tergoda untuk masuk penjara menggantikannya. Oke, aku akan menelponnya sekarang." Chris dengan bangga menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. Jordan pernah memiliki banyak bawahan, jadi dia tahu bawahan biasanya akan bersaing satu sama lain untuk mengambil rep untuk bos mereka dan tidak akan pernah mengekspos kejahatan bos mereka. Jordan diam-diam bersumpah bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk menjebloskan Chris ke penjara. Dia mengabaikan Chris lagi dan malah memesan Perry Express dengan ponselnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seorang gadis Ukraina berkaki panjang tiba di halaman dengan sepeda. "Halo, saya dari Perry Express. Bolehkah saya bertanya pria mana yang memesan?" Petik 2. Si cantik Ukraina bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Jordan berjalan ke halaman dan berkata, "Ini aku." Begitu dia keluar, kecantikan Ukraina itu langsung melompat kaget. "Ya Tuhan, ini kamu, Supervisor Steele." Jordan juga menyadari bahwa kurir kecantikan Ukraina di depannya termasuk di antara angkatan yang dia latih ketika dia menjadi kepala departemen pelatihan di New York City. "Namamu Lisa kan?" tanya Jordan sambil tersenyum. "Baik.
Si cantik Ukraina bernama Lisa dengan gembira memeluk Jordan. Supervisor Steel, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di DC. Jordan bertanya, bagaimana keadaannya di sini? Si cantik Ukraina mengangguk dan berkata, sungguh indah di sini. Saya sangat suka DC dan saya bahkan punya pacar di sini. Namun, begitu banyak teman saya yang datang dengan saya siap untuk melompat kapal ke Breezy Express. Oh, Jordan sedikit terkejut mendengarnya. Mungkinkah keluarga Huxley mengambil keuntungan dari fakta bahwa aset saya dibekukan dan keberadaan Victoria tidak diketahui, untuk bangkit dan kembali berkuasa? Sebelumnya, Breezy Express Huxley telah ditekan oleh Jordan sampai-sampai mereka beralih dari perusahaan kurir teratas di negara itu menjadi keluarga lapis kedua yang asetnya berkurang setengahnya. Namun, industri bisnis seperti medan perang. Selama bisnis masih bertahan, mereka akan mati-matian memperjuangkan kesempatan untuk membalas. Jordan telah sibuk dengan urusan pribadinya selama periode ini dan benar-benar mengabaikan urusan perusahaan. Dia memperkirakan Breezy Express mungkin akan bergerak sekarang. Jordan menghela nafas dan berpikir bahwa mungkin keluarga Huxley ditakdirkan untuk tidak binasa. Namun, perseteruannya dengan keluarga Huxley telah berakhir dan dia tidak lagi peduli dengan tindakan mereka. Jordan mengeluarkan kunci dan berkata, saya ingin mengirim ini ke kantor Perry Express di New York City. Gadis Ukraina itu menjawab, oke, tolong tunjukkan alamatnya. Jordan membuka sebuah gambar dan gadis Ukraina itu memindainya, setelah itu alamatnya terisi secara otomatis. Dia kemudian membungkus kuncinya. Jordan berkata, saya ingin memilih cash on delivery. Jordan agak malu ketika mengatakan itu, tetapi dia benar-benar tidak mampu membayar biaya pengiriman sekarang. Chris, yang berdiri di pintu, juga telah lama tertarik pada kaki panjang wanita cantik Ukraina itu. Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, ini lucu. Pemilik di belakang Perry Express harus memilih cash on delivery saat dia menggunakan layanan perusahaannya. Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Pada saat ini, kecantikan Ukraina berkata, Tuan Steel, kaulah yang memilihku dan membawaku ke sini. Tanpa Anda, saya tidak akan berada di sini hari ini, saya juga tidak akan bertemu dengan seorang pria yang sangat mencintai saya. Biarkan saya membayar biaya pengiriman untuk Anda. Lisa. Si cantik Ukraina menyimpan bingkisan ekspres itu dan kemudian naik sepedanya. Dia melambai pada Jordan dan berkata, selamat tinggal, Tuan Steel yang tampan. Setelah Lisa pergi, Chris bertanya lagi dengan kasar, Jordan, wanita ini sebenarnya bersedia membayar layanan ekspres atas namamu. Sepertinya hubunganmu dengannya tidak biasa. Apakah Anda tidur dengannya ketika Anda melatihnya di masa lalu? Setelah diejek oleh Chris beberapa kali, Jordan tidak bisa lagi mentolerirnya. Apakah kamu ingin tahu? Tanya Jordan. Ya, Chris mengangguk. Kemari. Jordan memberi isyarat kepada Chris. Begitu Chris membungkuk, Jordan meninjunya. Chris berulang kali mencoba menguji kesabaran Jordan, jadi Jordan sudah lama ingin menghajarnya hingga babak belur. Chris sebelumnya menghina Jordan dan menyebutnya miskin, tetapi Jordan tidak bisa membalas karena dia memang benar-benar tidak punya uang sekarang. Jika dia mendapatkan fisik, itu akan sama dengan mengakui bahwa dia adalah pecundang yang tidak kompeten dan bahwa dia cemburu pada Chris, yang kaya. Namun, itu adalah masalah kepribadian bagi Chris untuk menghina Jordan dengan menuduhnya berselingkuh dengan Lisa. Namun, pukulan Jordan tidak mengenai Chris. Chris tidak diragukan lagi adalah seorang praktisi seni bela diri. Dia buru-buru mengangkat lengannya untuk melawan dan mengambil posisi menyerang. Dia berteriak, apakah kamu ingin bertarung? Ayo, sejak terakhir kali aku bertarung denganmu, aku sudah ingin bertarung denganmu setiap hari. Chris dikalahkan oleh Jordan terakhir kali, dan setelah itu, dia berlatih keras setiap hari dalam upaya untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Namun, bagaimana Lauren bisa menyaksikan Chris dan Jordan bertarung? Lauren menyela, bisakah kalian tidak bertarung di depan Chloe? Meskipun Jordan benar-benar ingin memberi Chris pelajaran, dia memutuskan untuk mentolerirnya demi Chloe karena dia tidak ingin Chloe berpikir bahwa ayahnya adalah pria yang kejam. Chloe berjalan mendekat dan bertanya kepada Jordan, Ayah, apakah kamu tidak punya tempat tinggal lagi sejak kamu memberikan kunci rumahmu kepada wanita itu? Anak-anak belum dewasa dan cenderung mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran, sehingga kata-katanya membuat Chris tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Chloe, kamu benar sekali. Jordan Steel bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang, hahaha. Jordan sekarang tidak punya uang dan telah mengembalikan kunci rumah tempat dia tinggal, jadi dia mungkin harus tidur di jalan malam ini.
Chloe terus mengangkat kepalanya dan berseru, luar biasa. Kalau begitu, ayah, tidurlah denganku dan ibu. Kita bertiga akan tidur bersama. Chris yang sedang tertawa dan tersenyum langsung memucat dan tidak lagi merasa kata-kata Chloe enak di telinganya. Dengan keinginan yang kuat untuk melawan Chris, Jordan mengelus kepala Chloe dan berkata, "Oke, sayang, aku akan tidur di sebelahmu dan ibu. Aku akan melumpuhkanmu jika kamu berani tidur di sebelah Lauren." Chris langsung murka. Jordan membalas tanpa basa-basi, "Aku akan tidur di sebelah putriku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda." Dengan ekspresi canggung, Lauren memandang Jordan dan berkata, "Jangan katakan itu. Anda mungkin menyebabkan kesalahpahaman dengan mudah. Chris dan aku akan segera menikah, jadi sangat tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini. Jika Anda tidak memiliki tempat tinggal, saya dapat mengatur tempat untuk Anda, atau memesan kamar hotel untuk Anda." Tadi malam, Jordan mengatakan bahwa Lauren telah menggunakan cara yang tidak bermoral untuk menikahinya, yang membuat Lauren tidak punya pilihan selain menjadi sedikit tidak berperasaan terhadapnya sekarang. Dia tidak ingin membiarkan Jordan tinggal di rumahnya lagi, jangan sampai dia salah mengira bahwa dia ingin mengambil kesempatan untuk mendekatinya atau sesuatu. Selain itu, Lauren tahu bahwa mengingat temperamen dan karakter Chris, dia tidak akan pernah membiarkan orang asing tinggal di rumah tunangannya karena betapa sombongnya dia. Melihat bahwa Lauren juga tidak setuju untuk membiarkan Jordan tinggal di sini, Chris tertawa terbahak-bahak. "Dengar itu, orang miskin. Jika Anda tidak punya cukup uang untuk menginap di hotel, saya bisa memberi Anda beberapa. Lupakan tinggal di rumah tunanganku." Jordan tidak ingin berdebat dengan Chris di hadapan Chloe, jadi Jordan meraih tangan Lauren dan berkata, "Ada yang ingin kukatakan padamu." Melihat Jordan menarik tangan Lauren, Chris langsung membentak, "Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan wanitaku." Dengan Jordan memegang tangannya, jantung Lauren berdetak kencang dan berdebar kencang. Dia menoleh ke arah Chris dan menjelaskan, "Pergi keluar dan tunggu aku. Kita memang perlu membicarakan Chloe." Tetapi, Chris tahu bahwa, sebagai ayah Chloe, Jordan memenuhi syarat untuk berbicara dengan Lauren tentang beberapa hal. Lagi pula, Lauren membawa Chloe bersamanya, meskipun dia akan menikah. Oleh karena itu akan ada hubungannya dengan Jordan. Namun, Chris khawatir Jordan akan merusak pernikahannya. Jordan memang berniat melakukannya. Ketika dia datang ke kamar Lauren, ruangan itu langsung dipenuhi dengan aroma segar. Berkat pembantunya, kamar-kamarnya rata dan rata, dengan setiap bagian rumah bersih. Meski Lauren adalah ibu satu anak, dekorasi kamarnya tetap muda, energik, dan semarak. "Lauren." Jordan memandang Lauren dan perlahan mulai berbicara. Di sisi lain, Lauren menundukkan kepalanya dan mengambil inisiatif untuk melepaskan tangan Jordan. Dia kemudian dengan sengaja berkata dengan dingin, "Jangan memanggilku seperti itu. Panggil saja Nona Howard seperti dulu, atau panggil aku dengan nama lengkapku." "Lauren." Jordan bersikeras memanggilnya dengan namanya. "Dulu aku sengaja menjaga jarak denganmu karena kamu terlalu cantik dan hubungan kita cukup istimewa. Tapi aku tahu sekarang bahwa kita tidak perlu bertindak seperti ini karena aku ayah Chloe, dan kamu ibu Chloe. Kami ditakdirkan untuk berada dalam hubungan dekat, jadi tidak perlu peduli apakah itu terlalu ambigu atau tidak." Petik 2. Lauren mengerti apa yang dimaksud Jordan. Karena mereka berdua memiliki seorang anak, tampaknya agak terlalu bodoh untuk memikirkan keintiman cara mereka berbicara satu sama lain. Lauren mengangguk, memberikan persetujuan diam-diam kepada Jordan untuk memanggilnya dengan namanya. Jordan berkata, "Lauren, aku ingin meminta maaf padamu. Seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu tadi malam atau meragukanmu. Bisakah kamu memaafkanku?" Jordan masih merasa sekarang bahwa keluarga Howard yang mengambil Victoria, tetapi dia yakin bahwa Lauren pasti tidak mengetahuinya. Lauren berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Karena pacarmu hilang, itu normal bagimu untuk menjadi emosional." Jordan berkata, "Aku tahu kamu setuju untuk menikahi Chris karena aku. Saya juga tahu bahwa Anda tidak menyukainya sama sekali dan saya harap Anda dapat membatalkan pernikahan Anda dengannya. Aku tidak ingin kamu menikah dengan orang yang tidak kamu cintai." Lauren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah ini tidak akan pernah bisa diubah. Saya tidak bertindak impulsif, tetapi saya benar-benar memutuskan untuk menikah dengannya. Keluarga saya telah merawat saya dan menafkahi saya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya saya melakukan sesuatu untuk mereka." Tapi, Jordan tidak tahan membiarkannya melalui itu. Lauren berkata dengan tegas, "Jangan mengungkit masalah ini lagi. Apakah aku menikah dengan bahagia atau tidak ada hubungannya denganmu." Jordan menghela nafas dan berkata, "Ya, saya tahu saya tidak berada di tempat untuk mengendalikan Anda,
tetapi kami memiliki seorang putri. Setelah Anda menikah, bagaimana dengan putri kami? Lauren berkata, Chloe harus mengikutiku. Jordan, kamu belum berada di sisi Chloe selama beberapa tahun terakhir dan aku membesarkannya sendirian. Dia berarti dunia bagiku. Kamu tidak bisa sekejam itu dan mengambilnya dariku. Lauren mulai gelisah dan Jordan tahu itu karena Chloe sangat penting baginya. Jordan berkata, aku tidak pernah bermaksud merebut Chloe darimu. Aku hanya khawatir Chris Hank akan memperlakukannya dengan buruk setelah menjadi ayah tirinya. Meskipun dia hanya memiliki kontak singkat dengan Chris 2 atau 3 kali, Jordan yakin bahwa Chris pemarah, kasar, tidak peka, lugas, dan tirani. Bukan saja dia bukan pilihan yang baik untuk seorang suami, tetapi dia pasti tidak akan menjadi ayah tiri yang baik. Selain itu, ada perseteruan antara Chris dan Jordan. Chris membenci Jordan sampai ke intinya sehingga dia bisa melampiaskan kebenciannya pada Jordan pada putrinya. Itulah yang paling dikhawatirkan Jordan. Chloe sangat menggemaskan dan luar biasa. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Lauren berkata, jangan khawatir, Chris adalah keturunan keluarga Hank. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi ayah yang bertanggung jawab, dia tidak akan menganiaya Chloe. Selain itu, aku masih akan menjadi pengurus utama Chloe, jadi tidak akan berbeda dari sebelumnya. Karena Lauren mengatakannya, Jordan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Segera, keduanya berjalan keluar dari kamar tidur. Begitu mereka melakukannya, Chris segera maju dan berkata kepada Lauren, Lauren, saya baru saja menelepon orang tua saya dan orang tua Anda. Karena kita akan menikah, aku ingin keluarga kita makan malam bersama malam ini. Chris juga takut Lauren akan terpengaruh oleh Jordan dan membatalkan pertunangan mereka, jadi dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dengan mengajak dia dan orang tuanya makan untuk mengkonfirmasi pertunangan mereka. Lauren mengangguk tanpa menolak. Besar, Chris sangat gembira. Ayo bersiap-siap untuk berangkat. Ayo pergi ke studio pemotretan pengantin sebelum itu. Oke, Lauren setuju dan kemudian berjalan menuju Jordan. Mengapa kamu tidak kembali lagi besok lagi? Tentu. Jordan mengucapkan selamat tinggal pada Chloe dan kemudian menyaksikan Chris mengusir Lauren dan Chloe. Ketika dia pergi, Jordan melihat ekspresi arogan di wajah Chris dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk memukulinya. Chris Hank, Anda menghina saya di depan umum di jalan hari ini dan mempermalukan saya di depan putri saya. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia adalah orang yang pendendam yang akan membalas dendam di tempat yang seharusnya. Begitu dia menemukan Victoria, dia akan meninggalkan AS. Mereka yang memilih untuk bermain-main dengan Jordan benar-benar mencari kematian. Sebelum pergi, Jordan bisa membuat mereka terbunuh tanpa ragu. Tuan, masuklah untuk minum teh dan istirahat sebentar. Pelayan, Felicia, menyambut Jordan di pintu. Senyum muncul di wajah Jordan dan dia berkata, tidak, terima kasih, saya masih memiliki hal-hal lain untuk ditangani dan saya harus pergi. Berjalan keluar rumah, Jordan diam-diam memanggil Tim. Tim berseru, Tuan, Yordania. Jordan berseru, Tim, kamu harus meninggalkan DC. Saya menduga bahwa Howard telah mengirim bawahan mereka untuk memburu Anda. Begitu mereka menemukanmu, keluarga Howard pasti akan menyulitkanmu. Tim bertanya, jika saya pergi, apa yang akan terjadi dengan keselamatan Anda? Jordan berkata, jika keluarga Howard ingin membunuhku, mereka akan melakukannya ketika aku kembali untuk kedua kalinya. Mereka sekarang telah menculik Victoria dengan tujuan memaksa saya untuk menyerah dan menikahi Lauren Howard. Mereka tidak akan menyakitiku untuk saat ini. Tim berkata, dalam hal ini, saya akan pergi ke Houston untuk mencari Salvatore. Saya mendengar bahwa ada perubahan haluan untuk kasusnya dan dia mungkin akan segera dibebaskan. Jordan telah menyaksikan Martin memanggil beberapa orang untuk menyelesaikan kasus Pablo dan Salvatore, dan tampaknya dia tidak menarik kembali kata-katanya setelah itu. Setelah memberikan penjelasan, Jordan menutup telepon. Jordan sekarang tidak punya uang, dan dia tidak meminta Tim mengiriminya uang tunai karena dia tidak ingin Tim mengambil risiko. Alasannya, dia merasa keluarga Howard diam-diam mengawasinya. Masalah yang dihadapi Jordan untuk dipecahkan adalah mendapatkan uang dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Jordan memeriksa peta terdekat, dan kemudian mengikutinya ke pusat perbelanjaan bernama Mall JFS di dekat rumah Lauren. Itu adalah mall yang sangat mewah di DC dan Jordan bermaksud melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan mall. Pertama, dia bisa menyelesaikan masalah penginapan, dan kedua, dia bisa mendapatkan uang. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting selain itu. Itu adalah pekerjaan yang sangat cocok untuk membantu Jordan menemukan Victoria.
Mal itu sering dipadati orang dan mobil, jadi jika Jordan diawasi oleh keluarga Howard, itu akan menjadi cara termudah baginya untuk keluar dari pandangan Howard dalam waktu sesingkat mungkin. Jordan jelas merasa ada lebih dari satu orang yang mengikutinya saat dia berjalan ke Mall JFS dari rumah Lauren. Saat tiba di kantor Departemen Keamanan Mall, Jordan mengetuk pintu dan masuk. Di dalam ada seorang pria parubaya yang sedang merokok sambil menonton TV di ponselnya. Pria itu tidak menarik dan tidak terlihat terlalu sopan, tetapi dia tampak berwibawa. "Halo." Ketika pria itu berbalik dan melihat Jordan, dia mengira Jordan adalah pelanggan Mall karena auranya yang halus, dan dengan demikian dengan cepat bangkit dan berkata dengan hormat, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Apakah kamu tersesat?" Jordan berkata, "Saya di sini untuk melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan. Apakah Anda merekrut?" Begitu dia mendengar bahwa Jordan ada di sini untuk melamar pekerjaan, pria itu segera berubah sikap. "Jadi, kamu di sini untuk mencari pekerjaan? Aku terkejut." Pria itu kemudian kembali ke tempat duduknya dan terus menonton TV di ponselnya sambil mengabaikan Jordan. Jordan berkata, "Saya hanya membutuhkan beberapa ratus dolar sebulan dan tempat tinggal." Pria itu terkejut begitu mendengar permintaan Jordan. "Beberapa ratus dolar sebulan? Apa kamu yakin? Gaji seperti itu tidak akan ada di kota tingkat ketiga atau keempat, apalagi DC." Jordan mengangguk. Pria itu menjadi bersemangat dan berkata, "Kalau begitu, Anda diterima. Saya adalah manajer Departemen Keamanan, dan Anda dapat menghubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang. Ada satu set seragam petugas keamanan di loker. Ganti menjadi mereka sekarang, lalu pergi ke tempat parkir Mall di lantai 3. Gantikan Jay yang sedang bertugas di sana dan suruh dia kembali." Jordan berkata, "Saya tidak punya uang tunai sekarang, jadi Anda harus memberi saya 200 dolar sekarang." Manajer memikirkannya, menilai Jordan, dan merasa bahwa dia tidak terlihat seperti pembohong, jadi dia berkata, "Tunjukkan ide Anda." Jordan menyerahkan kartu identitasnya kepada manajer, dan yang terakhir memeriksanya sebelum mengeluarkan uang tunai 200 dolar dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Jordan. "Tinggalkan ide Anda di sini. Anda beruntung hari ini. Saya biasanya tidak membawa begitu banyak uang tunai. Habiskan dengan bijak atau kamu tidak akan punya uang untuk bulan ini." Tentu. Jordan mengambil uang itu, menggantinya dengan seragam petugas keamanan, dan kemudian menuju ke tempat parkir di lantai 3. Karena itu adalah mall kelas atas, seragam petugas keamanan agak berbeda dari mall lain. Sebaliknya, yang satu ini menyerupai seragam kapten pesawat. Ketika Jordan berjalan, banyak gadis melongo menatapnya dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. "Wow, kapten ini sangat tampan. Aku benar-benar ingin mendapatkan nomornya. Dia bukan kapten, lihat dengan jelas, itu seragam petugas keamanan." "Apa? Bagaimana bisa pria tampan seperti itu menjadi petugas keamanan? Dia dibayar dengan gaji yang menyedihkan. Kak, kenapa kita tidak menjadikannya mainan anak laki-laki kita?" Hahaha. Waktu telah benar-benar berubah. Para wanita muda membuat pernyataan tanpa menahan diri dan Jordan mendengar semuanya. Jordan tidak banyak bereaksi dan malah pergi ke tempat parkir di lantai 3, di mana ia menemukan petugas keamanan yang sedang bertugas. Dia bertanya, "Apakah kamu Jay?" Jay memandang Jordan dan bertanya, "Ya, apakah kamu baru di sini?" Jordan mengangguk dan berkata, "Ya, manajer, Harry, memintaku untuk menggantikanmu. Anda bisa pergi ke kantor dan beristirahat." Petik 2. Jay langsung sangat senang. "Betulkah? Luar biasa. Ketika berdiri di sini, saya bahkan tidak bisa minum air. Aku sekarat karena kehausan. Aku akan pergi sekarang kalau begitu." Jordan menarik Jay dan berkata, "Beri saya pengantar tentang persyaratan pekerjaan." Jay berkata, "Itu sangat sederhana. Anda hanya perlu mengecek apakah setiap pengemudi mobil memiliki kartu anggota JFS Gold atau Stroke. Ingat, hanya mereka yang memiliki mobil keanggotaan JFS atau telah menghabiskan lebih dari 13.000 dolar yang dapat mengendarai mobil mereka di sini. Kalau tidak, beritahu mereka untuk tersesat." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jay dengan cepat pergi. Pada saat ini, kebetulan sebuah mobil sport Ferrari merah melaju, di mana ada dua gadis yang sangat muda dan cantik, yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Namun, Jordan terkejut melihat gadis di kursi penumpang. Dia tiba-tiba berseru, "Ellie!" Orang yang duduk di kursi penumpang tidak lain adalah Ellie. Namun, gadis cantik di kursi pengemudi memandang Ellie dengan bingung. "Jenny, apakah Anda kenal petugas keamanan ini?"